Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, para penikmat kisah-kisah misteri dan cerita tentang makhluk astral yang tak kasat mata. Semoga dimanapun sahabat semua berada, selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun, serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah kisah yang saya tulis berdasarkan kisah nyata. Kisah ini bercerita tentang sosok kuntilanak hitam yang mengganggu pasangan suami istri dan mengambil janin yang sedang dikandung oleh sang istri. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel Hanya Cerita Misteri agar dapat terus berkembang dan selalu memberikan hiburan bagi sahabat-sahabat semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe di channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya serta klik juga tombol like-nya. Oke, bagaimana kisah mengerikan kali ini? Langsung saja kita masuk ke dunia misteri. Sumatera Selatan sekitaran tahun 2015. Kisah mengerikan yang dialami oleh Mbak Zaza itu berawal ketika dia dan suaminya yang bernama Mas Gunawan baru saja menempati sebuah kontrakan yang cukup besar dengan harga sewa yang terbilang sangat murah dibandingkan dengan rumah-rumah lain di daerah tersebut. Awalnya Mbak Zaza merasa kurang begitu yakin untuk menempati rumah tersebut karena walaupun memiliki harga sewa yang terbilang murah, tapi rumah itu berada di ujung jalan yang jauh dari rumah-rumah lain di sekitarnya. Mbak Zaza yang sempat khawatir dan merasa jika rumah kontrakan itu memiliki aura negatif yang sangat pekat, harus benar-benar meyakinkan dirinya sendiri sebelum dia dan Mas Gunawan menempati rumah tersebut. Akan tetapi, akhirnya Mbak Zaza segera menepis semua pikiran buruknya itu dan berharap tidak ada sesuatu yang buruk di rumah itu. Baru saja beberapa hari Mbak Zaza dan Mas Gunawan tinggal di rumah kontrakan itu, dia mulai mengalami kejadian-kejadian janggal yang membuatnya mulai merasa takut. Hari itu sekitar pukul 2 pagi, Mbak Zaza mendengar suara gemericik air di dalam kamar mandinya. Awalnya, dia mengira jika suara gemericik air di dalam kamar mandi itu adalah suara suaminya yang baru saja pulang dari dinas malamnya dan sedang membersihkan diri. Akan tetapi Mbak Zaza mulai merasa aneh dengan hal itu, karena biasanya Mas Gunawan akan membunyikan klakson mobilnya sebanyak 3 kali ketika dia sampai di depan rumah. Selain itu, Mas Gunawan juga akan mengetuk pintu rumah untuk masuk ke dalam. Karena Mas Gunawan tidak pernah membawa kunci rumah pada saat itu. Untuk menepis rasa takutnya, Mbak Zaza pun mulai kembali berpikiran positif dan menganggap hal itu adalah sebuah kelalaiannya untuk mematikan keran air yang ada di kamar mandi. Dia yang tidak dapat kembali tidur pun hanya duduk di tempat tidurnya, dan setelah dengan seksama dia mendengarkan, suara gemericik air pun menghilang dan suasana mulai terasa hening kembali saat itu. Mbak Zaza mulai tenang dan ingin kembali tidur. Tapi tiba-tiba saja dia kembali dikejutkan oleh suara air yang tumpah dari arah kamar mandinya. Suara yang sangat mengejutkannya itu terdengar seperti suara orang yang sedang mandi. Mbak Zaza pun sangat yakin jika suara itu adalah suara air yang berasal dari kamar mandi di rumahnya yang berada di dekat dapur dan ruang makannya. Mengetahui hal itu, Mbak Zaza pun memberanikan diri untuk keluar dari dalam kamarnya. Dia berharap jika suara itu adalah suara Mas Gunawan yang sedang membersihkan diri.
Setelah berada di dalam kamarnya dan hendak berjalan menuju ke arah dapur, Mbak Zaza pun berinisiatif untuk memanggil nama Mas Gunawan. Tapi setelah beberapa kali dia memanggil nama suaminya itu, tiba-tiba suasana menjadi sangat hening. Bahkan suara binatang malam yang tadi terdengar pun seolah menghilang dari pendengarannya. Walau merasa takut, tapi karena merasa sangat penasaran dengan suara orang yang sedang beraktivitas di dalam kamar mandinya itu, Mbak Zaza pun akhirnya memberanikan diri untuk melihat keadaan di dalam kamar mandi tersebut. Dan betapa terkejutnya Mbak Zaza saat itu ketika dia mendapati pintu kamar mandinya dalam keadaan terbuka dan lampu yang menyala tanpa ada siapapun di dalamnya. Dan yang paling membuat Mbak Zaza bingung adalah lantai di dalam kamar mandi tersebut masih kering, seolah tidak terkena air yang bergemericik ataupun terlihat basah. Padahal tadi dia dengan jelas mendengar suara orang yang sedang mandi di sana. Bulu kuduk Mbak Zaza pun mulai meremang. Dia pun segera kembali ke dalam kamarnya lalu mengunci pintu kamarnya dari dalam. Rasa takut yang teramat sangat pun mulai menerpa hati dan pikiran Mbak Zaza. Tanpa pikir panjang lagi, dia langsung merebahkan tubuhnya dan menutup rapat wajahnya dengan selimut yang tadi digunakannya. Malam itu waktu terasa sangat lama. Jam dinding di kamar Mbak Zaza seperti tidak bergerak karena jarum jam masih menunjukkan pukul 2 dini hari. Merasa ada hal yang janggal di rumah itu, Mbak Zaza pun segera mengambil handphonenya dengan maksud ingin menghubungi Mas Gunawan. Tapi anehnya, saat itu sinyal di handphonenya hilang dan tidak dapat digunakan untuk memanggil ataupun mengirim pesan. Semua yang dialami oleh Mbak Zaza malam itu terasa sangat aneh dan rasa takut pun semakin memuncak hingga membuatnya meneteskan air mata. Beruntungnya, malam itu tidak ada lagi kejadian yang lebih menakutkan hingga akhirnya Mbak Zaza pun perlahan mulai dapat kembali tertidur. Ketika azan subuh berkumandang, Mas Gunawan pun pulang dengan membunyikan klakson mobilnya. Hal itu pun langsung membuat Mbak Zaza terbangun dan merasa lega. Setelah Mas Gunawan membersihkan diri dan menjalankan sholat subuh berjamaah, Mbak Zaza pun menceritakan kejadian yang tadi dialaminya kepada Mas Gunawan. Mendengar apa yang diceritakan oleh Mbak Zaza, Mas Gunawan pun merasa sangat khawatir. Karena pada saat itu dia sadar jika Mbak Zaza sedang mengandung dan usia kandungannya masih sangat muda. Tidak ingin terjadi sesuatu yang membahayakan keselamatan istrinya, Mas Gunawan pun berinisiatif untuk mencari seorang asisten rumah tangga yang mau bekerja di rumahnya dan ikut tinggal di rumah tersebut. Dengan senang hati, Mbak Zaza pun menyetujui hal itu. Tapi karena masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa, Mbak Zaza pun memilih untuk mencari seorang pembantu ketika nanti usia kandungannya sudah beranjak 7 bulan. Dan untuk saat itu, dia berpikir bahwa hal itu belum perlu dilakukan. Beberapa hari setelah kejadian janggal dan sangat mencekam yang menimpa Mbak Zaza, akhirnya Mas Gunawan pun mengalami kejadian-kejadian aneh di rumah kontrakannya tersebut. Malam itu, Mas Gunawan yang libur dari dinasnya memilih tidur lebih awal bersama Mbak Zaza. Di tengah tidur nyenyaknya, Mas Gunawan terbangun karena terkejut mendengar suara berisik dari arah dapur rumahnya. Saat itu jam di dinding kamarnya masih menunjukkan pukul 11 malam. Mas Gunawan yang awalnya mengira jika Mbak Zaza sedang memasak di dapurnya pun sangat terkejut ketika melihat istrinya itu masih tertidur pulas di sampingnya. Suara kompor gas yang sedang akan dinyalakan dan suara perabotan dapurnya yang saling beradu satu sama lain membuat Mas Gunawan merasa kebingungan.
Setelah beberapa saat terdiam dan memastikan jika suara orang yang sedang memasak itu berasal dari arah dapurnya, tanpa sedikit pun rasa takut, Mas Gunawan segera beranjak dari tempat tidurnya dan perlahan-lahan membuka pintu kamarnya. Ketika Mas Gunawan sudah berada di depan pintu kamarnya, dia masih mendengar suara aktivitas orang yang sedang memasak dari arah dapurnya. Tapi ketika Mas Gunawan sudah berjalan ke arah dapur dan sampai di balik tembok ruang tengah, tiba-tiba saja suara orang yang memasak di dapur pun menghilang. Dan ketika Mas Gunawan sampai di dapurnya, semua masih terlihat tampak rapi serta tidak ada sedikit pun bekas orang yang melakukan aktivitas di dalam dapurnya. Semua barang masih tertata dengan rapi dan tidak ada satu barang pun yang berpindah dari tempatnya. Bingung dengan apa yang dialaminya itu, Mas Gunawan pun lalu memutuskan untuk kembali ke dalam kamarnya. Tapi ketika dia baru saja berjalan beberapa langkah meninggalkan dapurnya, tiba-tiba terdengar suara perempuan yang tertawa cekikikan. Jelas saja suara itu membuat Mas Gunawan menghentikan langkahnya walau bulu kuduknya terasa meremang. Suara cekikikan yang terdengar sangat jelas itu sontak membuat nyalinya menjadi ciut dan dia pun bergegas untuk kembali ke dalam kamarnya. Akan tetapi ketika Mas Gunawan ingin menutup pintu kamarnya dari arah dalam, tiba-tiba saja dia melihat sosok perempuan bergaun hitam yang berjalan melayang ke arahnya dengan sangat pelan. Walau hanya melihat dengan sekilas sosok penampakan dari makhluk yang tadi menertawanya itu, tapi Mas Gunawan masih dapat mengingat dengan jelas wajah pucat dan mata hitam dari sosok makhluk gaib tersebut. Rambutnya yang mekar dan panjang itu selalu membuat Mas Gunawan bergidik ngeri ketika dia mengingatnya kembali. Ketika Mas Gunawan sudah berhasil menutup dan mengunci kamarnya, Mas Gunawan pun segera naik ke atas tempat tidurnya dan segera menarik selimutnya. Dengan tubuh gemetar ketakutan, dia pun akhirnya tertidur hingga azan subuh berkumandang. Setelah kejadian itu, Mas Gunawan pun memilih untuk menyimpan pengalaman menyeramkan yang telah dialaminya itu. Dia tidak menceritakannya kepada Mbak Zaza dengan alasan tidak ingin membuat istrinya semakin ketakutan dan tidak betah tinggal di rumah itu. Akan tetapi, hal itu adalah sebuah kesalahan besar yang membawa Mas Gunawan dan Mbak Zaza kembali mengalami sebuah kejadian yang lebih menyeramkan dan bahkan hampir saja mencelakai Mbak Zaza. Walau pasangan suami istri itu sudah sama-sama mengalami kejadian janggal di rumah kontrakan tersebut, tapi keduanya masih merasa biasa saja dan bahkan tidak berpikir untuk mencari tempat tinggal baru yang lebih aman. Setelah beberapa hari dari kejadian aneh yang menimpa Mas Gunawan, Mbak Zaza kembali harus mengalami sesuatu yang membuatnya ketakutan. Kala itu sepulangnya dari bekerja, seperti biasanya Mbak Zaza masih membuatkan makan malam untuk Mas Gunawan. Walau Mbak Zaza sedang mengandung, tapi dia tetap beraktivitas seperti biasanya. Ketika Mbak Zaza sedang memasak di dapurnya, tiba-tiba saja pintu rumahnya diketuk oleh seseorang sebanyak 3 ketukan. Mbak Zaza yang mendengar ketukan dari pintu rumahnya tersebut segera berjalan ke arah depan dengan maksud ingin membukakan pintu untuk orang yang mungkin ingin bertamu saat itu. Tapi sesampainya Mbak Zaza di depan pintu rumahnya, dia pun sempat dibuat heran ketika dia mengintip dari balik jendelanya untuk memastikan siapa yang baru saja mengetuk pintu rumahnya tersebut. Dan dari balik jendelanya itu, Mbak Zaza tidak melihat seorang pun berada di sana. Karena merasa penasaran, Mbak Zaza pun mulai membuka pintu rumah yang tadi jelas-jelas diketuk oleh seseorang. Dengan tanda tanya besar di benaknya,
Ia pun mulai mengedarkan pandangannya ke sekitar, berharap menemukan orang yang tadi telah mengetuk pintu rumahnya tersebut. Tapi, sampai Mbak Zaza memeriksa ke bagian samping rumahnya, dia tidak mendapati seorang pun yang berada di sana. Karena enggan untuk berpikir yang aneh-aneh, Mbak Zaza pun memilih untuk kembali masuk ke dalam rumahnya dan melanjutkan aktivitas memasaknya. Sesampainya di dapur, Mbak Zaza pun kembali dibuat terkejut ketika mendapati dapurnya dalam keadaan berantakan. Padahal waktu itu tidak ada seorang pun yang berada di dalam rumahnya. Dan juga saat itu, pintu belakang rumahnya selalu tertutup dan terkunci, bahkan tidak pernah dibukanya. Masih dibuat bingung dengan kondisi dapurnya, Mbak Zaza kembali mendengar orang mengetuk pintu rumahnya. Karena merasa kesal, Mbak Zaza pun segera berjalan kembali ke arah ruang tamu dan langsung menyibak tirai jendelanya. Dan betapa terkejutnya Mbak Zaza saat itu ketika dia melihat sosok perempuan bergaun hitam berdiri memunggunginya dari balik jendela. Karena mulai merasa takut, Mbak Zaza pun segera menutup kembali tirai jendela yang baru saja disibaknya. Dan tanpa pikir panjang, ia pun segera berlari ke dalam kamarnya lalu menutup rapat pintu kamarnya dan duduk tepat di tempat tidurnya sambil menahan rasa takut. Waktu itu jam masih menunjukkan pukul 2:30 sore. Tapi yang membuat Mbak Zaza tidak habis pikir adalah penampakan yang ditemuinya itu terjadi di waktu yang masih siang. Tidak beberapa lama Mbak Zaza terduduk diam di tempat tidurnya sambil terus menahan rasa takutnya. Dia kembali dikejutkan dengan suara orang yang sedang beraktivitas di dapurnya. Hal itu sontak membuat Mbak Zaza semakin merasa ketakutan dan hampir saja menangis. Keringat dingin pun mulai membasahi tubuhnya yang hanya duduk terdiam sambil terus memandangi pintu kamarnya. Keringat dingin pun mulai membasahi tubuh Mbak Zaza yang hanya duduk terdiam sambil terus memandangi pintu kamarnya. Dan setelah terdengar azan asar berkumandang, barulah suara-suara berisik dari dapurnya menghilang. Tidak lama berselang, Mas Gunawan pun pulang dengan membunyikan klakson mobilnya seperti biasa. Mbak Zaza yang merasa senang dengan kedatangan suaminya tersebut segera berlari keluar dari dalam kamar dan langsung membukakan pintu. Tapi Mbak Zaza yang tahu jika suaminya masih dalam kondisi lelah pun urung untuk menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Akhirnya dia pun memilih untuk tidak menceritakan apa yang baru saja dialaminya itu kepada Mas Gunawan, walaupun Mas Gunawan melihat wajah istrinya sangat pucat kala itu. Ketika malam tiba, giliran Mas Gunawanlah yang kembali mendapatkan teror dari makhluk gaib yang memang menghuni rumah kontrakan itu. Malam itu, Mbak Zaza yang sudah sangat mengantuk memilih untuk pergi tidur terlebih dahulu. Sementara itu, Mas Gunawan yang masih duduk di depan televisinya menyaksikan tayangan TV yang menurutnya bagus pada malam itu. Sekitar pukul 10:30 malam itulah Mas Gunawan mulai merasakan ruangan tempat duduknya tiba-tiba menjadi sangat panas. Padahal kipas angin sudah menyala sedari tadi. Dan tidak lama kemudian Mas Gunawan mendengar suara perempuan yang samar-samar berbisik dan membuat Mas Gunawan tersentak. "Aku mau darah. Aku mau darah." Ucap suara yang berbisik dengan terdengar parau. Bulu kuduk Mas Gunawan pun sontak langsung merinding. Rasa takut pun mulai menyelimutinya dan mulai membuatnya tidak nyaman berada di ruang tengah rumahnya malam itu. Ketika Mas Gunawan ingin beranjak pergi, sekilas Mas Gunawan melihat Mbak Zaza keluar dari dalam kamarnya dan langsung menuju ke arah dapur. Setelah itu, dia mendengar suara air keran dari arah kamar mandi belakangnya. Tapi, ketika menyadari ada hal yang aneh, Mas Gunawan pun tersentak
ketika dia ingat bahwa di kamar tidurnya ada kamar mandi. Dalam hatinya, Mas Gunawan pun bertanya-tanya, kenapa Mbak Zaza memilih pergi ke kamar mandi yang ada di dapur. Dan kecurigaan Mas Gunawan pun terbukti ketika dia membuka pintu kamarnya dan melihat Mbak Zaza masih terbaring di tempat tidurnya. Mas Gunawan yang mulai ketakutan pun dengan perlahan menutup kembali pintu kamarnya dan hendak kembali ke ruang tengah untuk mematikan televisi serta peralatan elektronik lainnya. Ketika Mas Gunawan sedang berada di ruang tengah tersebut, tiba-tiba saja Mas Gunawan mencium aroma seperti kemenyan yang begitu kencang. Dan setelah itu, dia mendengar suara kursi meja makan yang ditarik secara bersamaan. Karena rasa penasarannya tersebut, Mas Gunawan pun bergegas ke arah dapur untuk melihat apa yang terjadi di sana. Walau sudah merasa takut, tapi dia tetap ingin mengetahui suara dari arah dapur dan juga suara yang datang dari kamar mandi belakang. Tapi setelah Mas Gunawan berada di dalam dapurnya, dia tidak mendapati apapun. Bahkan kursi meja makan masih berada di tempatnya. Setelah itu Mas Gunawan pun langsung melihat ke arah kamar mandi, dan di dalam kamar mandi pun tidak ada bekas apa-apa di sana. Belum hilang rasa takutnya, tiba-tiba pintu rumahnya terdengar diketuk beberapa kali. Menyadari adanya hal aneh, Mas Gunawan pun lalu mengambil senjata untuk dibawanya ke arah ruang tamu. Akan tetapi, langkah Mas Gunawan terhenti ketika sesampainya dia di ruang tamu. Mas Gunawan melihat sosok perempuan bergaun hitam lusuh dan berambut panjang acak-acakan sedang berdiri melayang beberapa sentimeter dari lantai dengan posisi memunggunginya. Penampakan itu jelas membuat Mas Gunawan ketakutan dan hanya berdiri mematung tanpa bisa menggerakkan tubuhnya. Sementara itu, sosok perempuan bergaun hitam itu perlahan membalikkan tubuhnya dan mulai menunjukkan wajah seramnya. Wajah pucat dengan kulit keriput yang sebagian terlihat mengelupas itu sungguh membuat Mas Gunawan tersentak. Mata hitam dari sosok makhluk itu menambah seram penampakan yang menyerupai nenek-nenek tua itu. Kuku-kuku hitam dan panjang dari sosok tersebut juga menambah ketakutan bagi Mas Gunawan dan membuat kedua kakinya gemetar. Tidak lama kemudian, jarak Mas Gunawan dengan sosok nenek tua menyeramkan itu tinggallah sekitar 2 meter saja. Dan jantungnya berdetak sangat kencang ketika makhluk gaib yang sangat menyeramkan itu mulai mengangkat kedua tangannya yang ditumbuhi kuku-kuku hitam tajam dan panjang tersebut. Mas Gunawan yang mencoba berteriak pun tidak mampu mengeluarkan sepatah kata hingga akhirnya Mbak Zaza tiba-tiba saja menepuk pundak Mas Gunawan dari arah belakangnya. "Kamu ngapain ya berdiri di situ sendirian?" tanya Mbak Zaza yang merasa heran dengan apa yang telah dilakukan oleh suaminya tersebut. Tadi ada orang yang mengetuk pintu rumah kita." "Ya sudah, ayo kita masuk ke dalam kamar saja," jawab Mas Gunawan dengan suara gemetar dan langsung mengajak Mbak Zaza masuk ke dalam kamarnya. Keesokan harinya Mas Gunawan pun mengalami demam dengan suhu tubuh yang sangat tinggi. Mbak Zaza yang khawatir dengan keadaan suaminya tersebut akhirnya meminta izin cuti dari tempatnya bekerja untuk menjaga Mas Gunawan yang dalam kondisi tidak sehat kala itu. Di siang harinya, Mas Gunawan yang sedang tertidur pulas karena sudah meminum obat yang diberikan oleh Mbak Zaza pun kembali mengalami mimpi seram yang membuatnya berteriak-teriak ketakutan. Di dalam mimpinya itu, Mas Gunawan kembali didatangi oleh sosok makhluk gaib perempuan yang sangat menyeramkan itu. Sosok yang sudah dilihatnya secara langsung tadi malam kembali mendatangi Mas Gunawan dan mencoba mencekiknya sambil terus mengucapkan kalimat
yang membuat Mas Gunawan tambah ketakutan. Aku mau darah segar. Aku mau darah segar. Ucap sosok makhluk menyeramkan itu sambil lidahnya menjulur keluar dan terlihat sangat panjang. Ketika leher Mas Gunawan terasa panas dan juga dadanya terasa sesak akibat tidak dapat bernafas, Mas Gunawan pun lalu meronta sejadi-jadinya. Hal itulah yang mungkin membuat Mas Gunawan mengigau dan terus saja meracau di siang hari itu. Mendengar suaminya terus mengigau dan terus berteriak, Mbak Zaza pun membangunkan Mas Gunawan yang pada saat itu hampir masuk waktu azan zuhur. Mas Gunawan pun terbangun dengan keringat yang membasahi seluruh tubuhnya dan juga pakaian yang dikenakannya. Setelah mengalami mimpi yang sangat menyeramkan itu, Mas Gunawan tidak lagi mendapati gangguan apapun di rumah kontrakannya tersebut. Begitu juga dengan Mbak Zaza yang usia kandungannya mulai menginjak 4 bulan saat itu. Semua terlihat baik-baik saja dan seolah tidak pernah terjadi apapun di rumah itu. Hingga akhirnya kejadian yang benar-benar tidak dapat dilupakan oleh Mbak Zaza dan nyaris mencelakakannya itu pun terjadi pada minggu berikutnya. Sekitar pukul 4 sore, Mbak Zaza yang sudah pulang dari tempatnya bekerja pun segera membersihkan diri di kamar mandi yang berada di dalam kamarnya. Semua tampak normal dan tidak ada hal-hal yang memunculkan kecurigaan dari Mbak Zaza. Setelah mandi, Mbak Zaza pun segera makan dan setelah itu Mbak Zaza pun lalu bersantai di ruang tengah sambil menonton televisi. Baru beberapa menit Mbak Zaza duduk di ruang tengah sambil menonton TV, tiba-tiba saja dia diserang rasa kantuk yang sangat luar biasa. Padahal sore itu jam masih menunjukkan tepat pukul 5. Mbak Zaza yang sudah tidak kuat lagi menahan rasa kantuknya tiba-tiba saja memejamkan matanya dan sangat sulit untuk membukanya kembali. Rasa kantuk yang baru kali itu dialaminya sungguh membuat Mbak Zaza tidak berdaya saat itu. Baru sebentar saja dia memejamkan kedua matanya, tiba-tiba Mbak Zaza merasakan bulu kuduknya meremang dan setelah itu dia mencium bau harum aroma bunga melati. Tidak berselang lama datanglah sosok perempuan yang tiba-tiba saja muncul di hadapan Mbak Zaza. Mbak Zaza yang sangat yakin jika apa yang dialaminya itu adalah sebuah mimpi, berusaha dengan sekuat tenaga untuk terbangun dan membuka kedua matanya. Tapi hal itu sangat sulit dilakukan oleh Mbak Zaza. Rasa kantuk yang tidak tertahankan membuat kedua matanya sulit untuk terbuka. Sosok makhluk yang bergaun hitam serta berwajah pucat dengan sebagian kulit yang telah mengelupas itu terus mendekat ke arah Mbak Zaza yang sedang terbaring di sofa ruang tengahnya. Sosok makhluk yang sangat menyeramkan itu terus mendekat ke arah tubuh Mbak Zaza yang sedang terbaring tidak berdaya. Sambil terus tertawa cekikikan, sosok perempuan dengan rambut panjang dan acak-acakan itu perlahan sudah berada di atas tubuh Mbak Zaza. Sosok makhluk menyeramkan yang memiliki mata hitam dan juga kuku-kuku panjang dan tajam itu langsung menindih tubuh Mbak Zaza. Sontak, hal itu pun membuatnya merasa sangat kesakitan di bagian perutnya. Sambil tertawa cekikikan, sosok makhluk gaib perempuan tua yang sangat menyeramkan itu mulai meremas perut Mbak Zaza dengan kuku-kuku tajamnya. Sosok tersebut pun berbisik sambil tertawa dan membuat Mbak Zaza merasakan kesakitan bercampur dengan rasa ketakutan. Aku suka darah segar ini. Aku suka sekali. Aku suka darah. Ujar sosok makhluk gaib perempuan yang sangat menyeramkan itu.
Keringat dingin pun mulai bercucuran membasahi tubuh Mbak Zaza karena rasa sakit yang dirasakan di bagian perutnya melebihi rasa sakit ketika seorang perempuan sedang mengalami haid pertamanya. Tanpa ampun lagi, sosok makhluk gaib itu terus saja memutar-mutar tangannya yang berkuku tajam di atas perut Mbak Zaza. Dan Mbak Zaza pun tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Dia yang sadar bahwa dirinya saat itu sedang tertidur pun berusaha dengan keras untuk lepas dari sosok makhluk gaib yang menyeramkan yang sedang duduk menindihi tubuhnya. Dengan sekuat tenaga, Mbak Zaza mencoba membuka kedua matanya yang sangat berat karena rasa kantuk yang begitu hebat masih dirasakannya. Ingin sekali dia berteriak sekuat tenaga, tapi mulutnya seakan terkunci hingga Mbak Zaza pun tidak mampu untuk membukanya. Dalam hatinya, Mbak Zaza pun mulai membacakan ayat-ayat pendek yang dihafalnya sambil terus menahan rasa sakit di bagian perutnya akibat kuku-kuku hitam, panjang dan juga tajam itu masih saja mencengkeram perut Mbak Zaza dan memutar-mutarnya. Ketika Mbak Zaza mulai dapat menguasai diri dan mulai dapat membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dia pun mendengar suara klakson mobil Mas Gunawan. Dan tidak berselang lama, Mas Gunawan pun mengetuk pintu rumahnya. Barulah saat itu Mbak Zaza dapat berteriak dengan kencang, dan dengan sekejap mata, sosok makhluk menyeramkan itu menghilang dari pandangan mata Mbak Zaza. Mendengar suara teriakan dari dalam rumahnya, Mas Gunawan pun menjadi panik dan berusaha untuk mendobrak pintunya. Akan tetapi Mbak Zaza yang sudah dapat tersadar kembali pun dengan perlahan mulai merangkak ke arah ruang tamunya untuk berusaha membuka pintu rumahnya. Mbak Zaza masih merasakan sosok makhluk menyeramkan itu ada di belakangnya, tapi dia tidak memperdulikannya. Dia terus berteriak memanggil nama suaminya sambil terus bergerak menyeret tubuh lemahnya ke arah pintu depan rumahnya. Setelah berusaha membuka pintu rumahnya, Mbak Zaza pun menangis sejadi-jadinya di pelukan Mas Gunawan. Dengan bercucuran keringat dan berlinangan air mata, Mbak Zaza pun terus memeluk suaminya sambil terus berkata bahwa dia takut saat itu. Mas Gunawan yang mengetahui jika istrinya sudah mengalami kejadian janggal pun segera membawanya ke dalam kamar dan berusaha untuk menenangkannya. Dan ketika Mbak Zaza duduk di tempat tidurnya, dia pun dibuat terkejut ketika melihat jam dinding di kamarnya sudah menunjukkan pukul 9 malam. Mbak Zaza yang merasa hanya sebentar ketika dia tertidur dan langsung ditindihi sosok menyeramkan tadi tidak menyangka jika ternyata dirinya sudah ditindih oleh makhluk gaib perempuan yang sangat menyeramkan itu selama 4 jam. Dan selama 4 jam itu juga Mbak Zaza harus menahan rasa sakit di bagian perutnya akibat tangan berkuku tajam dari sosok makhluk gaib tadi terus meremas dan memutar-mutar tangannya di bagian perut Mbak Zaza. Karena merasa sangat kelelahan, Mbak Zaza yang sudah tenang dan sudah menceritakan kejadian janggal yang sangat menyeramkan itu kepada suaminya, akhirnya dapat tertidur dengan pulas. Bahkan Mbak Zaza tidak lagi ditemui sosok menyeramkan itu di dalam mimpinya, dan rasa sakit hebat di bagian perutnya pun hilang dan tidak dirasakannya lagi. Akan tetapi ketika pagi datang, Mbak Zaza kembali berteriak kencang karena melihat darah yang mengalir deras di kedua kakinya. Mas Gunawan yang menyadari hal itu langsung membawa Mbak Zaza ke dalam mobilnya dan segera membawanya ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dan mendapatkan serangkaian penanganan medis, Mbak Zaza dan Mas Gunawan kembali dikejutkan dengan kabar buruk yang mengatakan bahwa Mbak Zaza telah keguguran. Hal itu tentu saja membuatnya merasa depresi berat karena harus kehilangan calon buah hatinya yang disebabkan oleh makhluk gaib yang ada di rumah kontrakannya itu. Karena kondisi kesehatan Mbak Zaza semakin memburuk,
Selepas Mbak Zaza dibawa ke rumah sakit, Mas Gunawan pun lalu membawa Mbak Zaza menemui seorang kiai yang ada di daerah tersebut. Menurut kawan-kawan dari Mas Gunawan, kemungkinan besar istrinya sedang diganggu oleh makhluk-makhluk gaib yang ada di rumah kontrakan yang baru saja beberapa bulan ditempatinya itu. Pada sore di keesokan harinya, Pak Kiai yang bernama Pak Karim pun mendatangi rumah kontrakan Mas Gunawan dan Mbak Zaza bersama 2 orang muridnya. Pak Kiai pun sungguh tersentak ketika dia baru saja sampai di depan rumah yang ditempati pasangan suami istri tersebut. Astagfirullahaladzim, kenapa kalian betah sekali tinggal di sini? Apakah kalian tidak menyadari betapa bahayanya rumah ini bagi kalian? Ujar Kiai Karim yang membuat Mas Gunawan dan Mbak Zaza terdiam 1000 bahasa. Kami tidak tahu kalau berbahaya buat keselamatan kami, Pak Kiai. Walau kami sudah sering mendapatkan kejadian-kejadian janggal di rumah ini, tapi kami berdua tidak terpikir itu akan mengancam keselamatan kami. Balas Mas Gunawan menjelaskan. Calon anak yang dikandung mbaknya ini sudah diambil oleh kuntilanak yang ada di kamar mandi itu, Mas. Dulunya kamar mandi itu terdapat sebuah pohon beringin besar, dan di pohon itulah kuntilanak itu tinggal. Hingga akhirnya pohon itu ditebang. Sosok makhluk gaib itu menjadi penghuni rumah ini dan berada di kamar mandi belakang rumah ini, ujar Kiai Karim menjelaskan kepada Mas Gunawan. Istrimu ini harus segera diobati karena sosok gaib itu sudah berada di tubuhnya saat ini, imbuh Pak Kiai Karim lagi. Baik Pak Kiai, saya minta tolong agar istri saya bisa disembuhkan kembali dan kesehatannya dapat kembali pulih, Pak. Jawab Mas Gunawan yang merasa sedih dengan kejadian yang dialami oleh istrinya tersebut. Selain itu, sebaiknya kalian juga harus pindah dari rumah ini. Karena selain ada sosok kuntilanak yang sudah berhasil merebut janin yang ada di kandungan istrimu ini, ada lagi sosok makhluk gaib yang memang sudah bermukim lama di rumah ini. Selain ada sebuah pohon besar, rumah ini juga ada kuburan orang Cina yang tidak dipindahkan secara nyata dan gaib. Dan sosok makhluk gaib itulah yang kadang-kadang membuat suara gaduh di sekitar dapur rumah ini, ujar Pak Kiai Karim menjelaskan. Setelah mendapatkan beberapa kali pengobatan dari Pak Kiai Karim, kesehatan Mbak Zaza pun mulai kembali lagi. Dan setelah itu, Mbak Zaza dan juga Mas Gunawan memilih meninggalkan rumah kontrakannya tersebut dan memilih tinggal di asrama yang ada di kota tersebut. Setelah pindah rumah, Mbak Zaza pun memilih berhenti dari pekerjaannya di Kesatuan Pamong Praja di kota Empat Lawang. Sementara itu, Mas Gunawan tetap berdinas di kesatuannya seperti biasa. Mbak Zaza memilih berhenti dari pekerjaannya untuk menjalani serangkaian program kehamilan. Akan tetapi, setelah 2 tahun menjalani berbagai macam program kehamilan, akhirnya Mbak Zaza pun pasrah ketika usahanya untuk kembali hamil belum membuahkan hasil. Dan pada tahun 2018, Mbak Zaza memutuskan untuk berpisah dengan Mas Gunawan dikarenakan dia tidak juga kunjung mendapatkan momongan. Keputusan untuk berpisah itu diambil Mbak Zaza karena ada tekanan dari pihak keluarga Mas Gunawan yang selalu berkata bahwa Mbak Zaza mandul dan tidak dapat memiliki anak. Dia yang kesal pun memilih diam dan meminta kepada Mas Gunawan untuk berpisah secara baik-baik. Pengalaman mistis yang dialami oleh Mbak Zaza ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa hal gaib itu memang benar nyata adanya. Dan seharusnya kejadian-kejadian mistis yang telah menimpa seseorang sebaiknya diceritakan saja agar tidak menyebabkan hal-hal lain yang bisa saja mencelakakan orang-orang di sekitar kita. Mungkin seandainya waktu itu Mas Gunawan lebih terbuka dan mau menceritakan kejadian mistis yang telah dialaminya itu, mungkin saja Mbak Zaza tidak akan kehilangan calon buah hatinya.
Dan jika saja Mbak Zaza berkata jujur akan ketidaknyamanannya berada di rumah yang baru saja dikontraknya tersebut, mungkin juga kejadian yang sangat menakutkan itu tidak akan pernah terjadi kepadanya. Dan kemungkinan tidak bisa hamilnya Mbak Zaza adalah masih ada energi gaib yang menutupi rahimnya. Hal itu mungkin saja terjadi karena kejadian yang dialami oleh Mbak Zaza waktu itu jelas-jelas terjadi. Dan memang makhluk gaib menyeramkan itu sudah mengincar janin yang ada di dalam kandungan Mbak Zaza kala itu. Walaupun begitu, mungkin perpisahan yang harus terjadi antara Mas Gunawan dan Mbak Zaza adalah bagian dari takdir kehidupannya masing-masing. Saat ini Mas Gunawan sudah memiliki seorang istri dan sudah dikaruniai seorang putra. Begitu juga dengan Mbak Zaza. Walaupun belum bisa memiliki momongan yang lahir dari dalam rahimnya, tapi dia mendapatkan 3 anak sambung yang sangat disayanginya. Setelah Mbak Zaza menikah dengan seorang duda beranak 3 yang istrinya telah meninggal dunia. Sekian kisah ini dan semoga menghibur. Terima kasih.